Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu. Kali ini kita akan belajar tentang kesetimbangan reaksi kimia. Sebagai contoh kasus sebagai berikut. Reaksi cracking propan C3H8 menjadi etilen dan metan adalah sebagai berikut. Jika pada suhu 300 Kelvin, maka konversi kesetimbangannya itu dapat diabaikan atau kecil. Tetapi jika pada suhu di atas 500 Kelvin, maka konversi kesetimbangannya menjadi cukup berarti ya. Untuk tekanan 1 bar ya, tentukan A. Konversi propan pada 625 Kelvin. B. Suhu yang mana menghasilkan konversi kesetimbangan sebesar 85%. Nah, penyelesaiannya adalah sebagai berikut ya. Kita menggunakan ini software MATCAD ya. Jadi propan ya kita lambangkan dengan angka 1, kemudian etilen itu 2, dan 3 itu adalah metan ya. Jadi reaksinya adalah propan menjadi etilen dan metan seperti ini. Kemudian kita cari data-data di dalam appendix Smith-Vannes ya. Dan kita jumpai tentang entalpi pembentukan dan Gibbs free energy of formation ya. Kita lihat di dalam appendix atau lampiran di sini kita lihat nah ini data-data yang dibutuhkan ada di sini. Pertama itu ada propan. Propan kita cari propan C3H8 ini. Delta HF dari sini. Satu 04680 betul. Kemudian delta G pembentukan minus 24.290. Jadi tanda koma di sini bukan koma dalam bahasa Indonesia itu ya. Ini di dalam teks bahasa Inggris artinya pemisah ribuan ya. Jangan sampai salah. Kita tuliskan di sini ya, minus 24.290. Betul ya. Kemudian untuk yang kedua adalah komponen kedua adalah etilen ya. C2H4 ada di sini etilen 52510 ya, 52.510 nih. Nah, kemudian delta G nya adalah 68460. Nah, betul. Dan juga untuk metana itu 74520 ya, minus, kemudian delta G nya minus 5046. Sekali lagi ini hati-hati dengan komanya ya. Jika berhitung ini tidak dimasukkan komanya, nanti dia ada pemisah ribuan ya. Kemudian kita hitung atau no nya ya. No koefisien reaksinya untuk propan adalah minus 1 karena dia reaktan.
kemudian etilen itu 1 karena dia produk juga metana. Nah, sehingga total Nu nya adalah 1 ya. Lalu kita cari parameter ABCD ya untuk kapasitas panas ya. Kapasitas panas juga pada appendix C ini kita dapatkan untuk masing-masing komponen ya, metana, kemudian ada propana ya, ada di sini. Nah, kalau ini menuliskannya ya, misalkan yang pertama tadi propana itu A-nya 1,213 ini, jadi titik itu artinya koma ya, jangan sampai salah. Di sini karena market itu berbahasa Inggris, jadi sudah kita pakai titik 1,213, nah begitu. Kemudian B-nya adalah 28,785. Ini kali, nah ini 10 pangkat 3, ini berarti di sini B-nya 28,785 kali 10 pangkat minus 3, menjadi minus 3. Ini juga jangan sampai salah. Kemudian C-nya adalah minus 8,824 kali 10 pangkat minus 6 ya, C-nya 10 pangkat minus 6, juga jangan sampai salah. Demikian seterusnya kita cari untuk etilen dan propan, nah, dan metana ya. Ini yang 3 itu adalah metana ya. Nah, seterusnya ya. Selanjutnya kita hitung delta H pada kondisi standar 298. Nah, kita hitung dia adalah sigma Nu ya, Nu I kali delta H Fi. Ini kita hitung sigmanya adalah ketemu ini. Jadi panas reaksi pada kondisi standar itu adalah terhitung 82.670 Joule per mol. Kemudian energi Gibbs-nya pada kondisi standar adalah 42.290 Joule per mol. Berikutnya dihitung delta A, delta B, dan delta C ya. Ini sama cara menghitungnya. Sampai delta D, nah kebetulan ini semuanya 0 tadi, delta D nya 0. Kemudian fungsi untuk integral CP ya, IDCPH ini adalah seperti ini ya, nanti bisa dilihat di dalam buku Smith-Vaness. Demikian pula untuk fungsi CP, integral CP untuk perhitungan entropi itu IDCPS. Jadi bedakan dengan IDCPH. IDCPS itu untuk perhitungan entropi, IDCPH untuk perhitungan entalpi. Ini bisa dilihat di buku ya. Nah, kita tuliskan suhu pada keadaan standar T0 adalah 298,15 Kelvin ya. Kelvin. Dan R-nya 8,314. Satuannya adalah Joule per mol Kelvin. Nah, pertanyaannya adalah pada suhu 625 Kelvin bagaimana konversinya ya? Konversinya. Nah, pertama kita tulis atau kita hitung delta G ya. Delta G itu ya persamaannya adalah seperti ini ya. Nanti bisa dilihat di dalam Smith-Vaness ya. Bagaimana persamaan ini diperoleh ya. Delta G ini. Nah, tadi ada fungsi IDCPH dan IDCPS ya. Kita pakai untuk perhitungan di sini. Nah, dengan T sama dengan 625 Kelvin, maka terhitung delta G-nya ya dengan persamaan ini. Ya, delta G sama dengan minus 2187,88 Joule per mol.
Nah, dengan demikian konstanta kesetimbangannya ya, K itu kan sama dengan E pangkat minus delta G per RT ya. Ini terdefinisi seperti ini, nanti bisa dilihat di dalam textbook Smith-Vannes juga demikian. Maka K-nya terhitung sama dengan 1,524. Nah, karena tekanannya adalah 1 bar, sementara tekanan standarnya juga 1 bar, maka nanti ini tekanan jadi tidak berpengaruh ya. Sebagai basis perhitungan 1 mol umpan propana ya, berarti N01 ini untuk propana sama dengan 1, dan N02 N03 artinya jumlah mol komponen yang lain sama dengan 0 ya. Hanya ada masih ada pada saat awal itu propana sejumlah 1 mol ini. Ini 1 mol. Kemudian kita ingat jumlah mol pada suatu saat ya, untuk komponen I adalah jumlah mol I mula-mula ditambah nu I kali epsilon ya. Ini jangan lupa dengan persamaan ini. Nah, setelah reaksi berarti jumlah mol komponen 1 ya. Jadi mula-mula kan 1 mol propana ya, komponen 1 propana. 1 dikurangi nu untuk propana minus 1, jadi ini minus 1 kali epsilon. Jadi 1 dikurangi epsilon. Untuk komponen yang kedua, nah, ini karena mula-mula 0 ya, sehingga 0 ditambah nu-nya 1 kali epsilon, jadi sama dengan epsilon. Demikian pula untuk komponen yang ketiga, jumlah molnya ya, setelah bereaksi itu sama dengan epsilon. Nah, jadi epsilon itu apa? Masih ingat? Ini adalah koordinat reaksi ya, koordinat reaksi. Jumlah mol total adalah tadi mula-mula 1 ya. Jumlah mol total tadi adalah N0 ya, ditambah nu kali epsilon. Nu-nya total tadi sudah kita hitung sama 1 ya, jadi 1 ditambah epsilon itu. Hingga konversi propana itu sama dengan mula-mula dari 1 dikurangi setelah bereaksi 1 dikurangi epsilon dibagi mula-mula 1. Nah, jadi konversi propana itu sama dengan epsilon juga. Nah, ini kebetulan saja sama ya. Pada kasus yang lain bisa jadi berbeda ya. Pada reaksi yang lain, pada kasus reaksi yang berbeda ya, tidak mesti sama dengan epsilon ya. Jadi tidak jangan dijadikan patokan bahwa konversi sama dengan epsilon ya. Tidak mesti sama. Jadi konversi tidak selalu sama dengan koordinat reaksi. Itu kemudian kita nyatakan fraksi mol masing-masing. Y1 itu untuk propana, berarti N-nya ya 1 dikurangi epsilon dibagi totalnya 1 ditambah epsilon. Untuk komponen yang kedua, epsilon dibagi 1 plus epsilon ya, totalnya ini semua sama. Untuk penyebutnya jadi sama ya. Ini semua kemudian kita hitung K-nya ya dengan persamaan seperti ini ya. Bisa dilihat juga di Smith-Vannes ya persamaannya untuk menghitung atau hubungan antara konstanta kesetimbangan reaksi dengan tekanan dan dengan koordinat reaksi epsilon. Nah, seperti ini. Ini adalah untuk produknya ya di pembilangnya, kemudian penyebutnya adalah fraksi mol reaktan ya. Pangkatkan dengan nu-nya ya, nu. Nah, ini
mestinya tandanya adalah harga mutlak ya. Ini tandanya harga mutlak karena sudah bentuknya seperti ini ya. Ini harga mutlak, ini juga demikian. Karena kalau koefisien itu selalu positif ya, ini. Nah, pada mulanya sebenarnya seperti ini ya, karena Nu1 itu kan negatif ya, negatif 1 sebagai reaktan ya, ini posisinya ini sebenarnya begini. Nah, ini perkaliannya, tepatnya seperti ini. Nah, tapi Nu1 itu tadi nilainya negatif 1 ya, karena dia reaktan, sehingga nanti menjadi penyebut ya gitu. Nah, kalau ini kita sederhanakan nanti akan kita peroleh ini K sama dengan epsilon kuadrat dibagi 1 plus epsilon dibagi 1 dikurang epsilon. Nah, ini persamaan hubungan K dengan koordinat reaksi ya, epsilon. Nah, kita hitung berapakah epsilonnya pada saat jadi K nya ya, 1,524 ya. Nah, kita hitung, nah kita dapatkan, ini kita tebak epsilonnya 0,5, kemudian terhitung epsilonnya adalah 0,777 sekitar 0,78 begitu. Itu yang berarti konversinya juga sama dengan ini ya, 0,78 konversinya tadi kan sama dengan koordinat reaksi epsilon. Itu sudah terjawab yang A. Kemudian yang B, jika konversinya 85% atau epsilonnya 0,85, maka kita dapat hitung K nya adalah 2,604 ya. Kita hitung dengan persamaan tadi. Lalu pada keadaan ini suhunya berapa? Nah, kita hitung dengan tebakan T sama dengan 600 Kelvin ya. Ini delta G tadi adalah min RT ln K ya. Min RT ln K itu sama dengan persamaan untuk delta G yang ini. Kita samakan. Kalau manual ini kita dapat trial and error ya. Kita trial berapa T nya sehingga ruas kanan sama dengan ruas kiri. Kalau ini menggunakan MATLAB jadi sudah lebih mudah penghitungannya. Jadi didapatkan T sama dengan 646,8 Kelvin ya. Itu jadi dapat kita peroleh konversi 85% itu pada suhu 646 Kelvin ya. Dan delta G nya dapat kita hitung pula. Nah, delta G terdefinisi sama dengan minus RT ln K. Nah, delta G diperoleh sama dengan minus 5145,89 Joule per mol ya. Joule per mol ya. Demikian satu contoh penyelesaian soal tentang kesetimbangan reaksi kimia. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.